Saya Siti Nur Alifa dengan NIM T20194771. Saya akan menjelaskan tentang hubungan agama dan negara. Negara pada hakikatnya merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena sifat dari kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dan hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia, sedangkan hubungan dengan Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, ada benang emas yang menghubungkan antara agama dan negara. Adapun konsep hubungan negara dan agama sangat ditentukan oleh dasar ontologis manusia masing-masing. Keyakinan manusia sangat mempengaruhi konsep hubungan agama dan negara dalam kehidupan manusia. 1. Menurut paham teokrasi. Menurut paham ini, negara menyatu dengan agama karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan atau segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, menurut paham sekuler. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem paham sekuler antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, menurut paham komunis. Komunisme memandang hakikat hubungan negara dan agama berdasarkan filosofi materialisme dialektis dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham etis atau tidak bertuhan, ateis, yang dipelopori oleh Karl Marx atau agama sebagai candu. Manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Agama dalam paham ini dianggap sebagai suatu kesadaran diri bagi manusia sebagai menemukan dirinya sendiri. Yang keempat, menurut Islam. Menurut Islam ada 3 aliran. Menurut Syahzali, aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang paripurna, yang mencakup segala-galanya. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan negara, begitu sebaliknya. Yang kedua, aliran yang kedua, Islam tidak punya hubungan dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintah tidak punya misi untuk mendirikan negara. Yang ketiga, Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Itu menurut Syahzali. Oke, di sini dengan saya yang bernama Ulfadilah Hasanah dengan NIM T20194047 yang akan menjelaskan tentang materi rukun negara. Yang rukun negara itu ada 3. Yang pertama, rakyat, kedua wilayah, dan yang ketiga pemerintah. Sebagaimana umumnya negara, dalam pandangan syariah, sebuah negara Islam harus didasari oleh 3 syarat atau rukun, yaitu adanya rakyat, adanya wilayah, dan adanya pemerintahan. Yang pertama, adanya rakyat. Dalam pengertian umum, yang dimaksud dengan rakyat dari suatu negara adalah orang-orang yang menjadi warga negara. Ada 2 unsur yang mendasari arti kata rakyat. Yang pertama adalah unsur material, yang kedua adalah unsur maknawi. Unsur material adalah di mana sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu. Yang kedua adalah yaitu unsur maknawi. Unsur maknawi adalah di mana sekelompok orang bersepakat untuk hidup secara bersama dan satu komunitas. Sedangkan yang dimaksud dengan rakyat dalam pandangan syariah ada 2 unsur. Unsur yang utama adalah orang-orang yang berstatus dan secara resmi memeluk agama Islam, di mana mereka terikat secara dengan akidahnya atau imannya.
syariah dan syiar-syiar agama Islam. Yang unsur kedua adalah orang-orang yang tidak beragama Islam namun bersedia memenuhi kesepakatan untuk hidup damai berdampingan dengan umat Islam dan dengan menjaga kehormatan atau saling menghormati dan menghargai agama Islam, atau yang non-muslim itu harus menghargai agama Islam. Begitupun juga agama Islam harus menghargai atau menghormati orang yang bukan non-muslim. Yang kedua adalah wilayah. Nah, adanya wilayah. Secara tradisional terdapat dua pengertian wilayah, yaitu wilayah sebagai suatu konsep yang muncul dari benak geograf dan wilayah sebagai instrumen untuk mengklasifikasikan fenomena nyata dari alam budaya dan masyarakat. Secara ontologi tersendiri, ini berarti bahwa wilayah dikategorikan muncul dari salah satu sisi nyata dari disiplin ilmu geografi dan di sisi lain sebagai agregat dari kegiatan perilaku individu. Nah, yang terakhir adalah tentang adanya pemerintahan dalam suatu rukun negara. Pemerintah tersebut adalah suatu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Jadi, pemerintah tersebut adalah untuk menyampaikan atau menerapkan secara hukum-hukum negara atau hukum-hukum negara secara Pancasila atau hukum-hukum negara secara syariat Islam untuk diterapkan kepada wilayah-wilayah tertentu. Nah, di sini juga ada masalah kontemporer, yaitu biasanya dalam suatu organisasi atau dalam suatu pemerintahan tersebut, di situ ada biasanya masalahnya tersebut adalah korupsi. Nah, sedangkan kita yang walaupun umat Islam maupun tidak Islam, kita harus wajib adil, tidak ada korupsi di situ, tidak ada korupsi tentang harta, tentang milik tanah ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga ada dalil tersebut di surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Al-Baqarah ayat 188. Dan juga ada firman Allah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. An-Nisa ayat 29. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami tentang fikih negara. Semoga
ilmu ini atau penjelasan kami berdua semoga bermanfaat bagi antum-antum sekalian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.